Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Nur Aini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gaya belajar. Gaya belajar terdiri dari dua suku kata, yaitu gaya dan belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya diartikan sebagai tingkah laku, gerak-gerik, dan sikap. Sedangkan belajar diartikan sebagai usaha memperoleh kepandaian atau menuntut ilmu. Gaya belajar adalah cara konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulasi atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Macam-macam atau tipe-tipe gaya belajar. Beberapa tipe gaya belajar yang bisa kita cermati dan mungkin kita ikuti apabila memang kita merasa cocok dengan gaya itu antara lain ada tiga. 1. Gaya belajar visual, 2. Auditorial, 3. kinestetik. Yang pertama yaitu gaya belajar visual. Gaya belajar tipe visual adalah gaya belajar di mana siswa cenderung belajar melalui apa yang mereka lihat. Bagi siswa yang bergaya belajar visual harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi wajah gurunya secara langsung untuk mengerti. Adapun ciri-ciri anak yang belajar dengan gaya visual adalah sebagai berikut. 1. Mementingkan penampilan dalam berpakaian atau saat presentasi. 2. Lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. 3. Lebih suka membaca daripada dibacakan. Terakhir, dapat membaca dengan cepat, teliti, dan tekun. Ada beberapa strategi untuk mempermudah gaya belajar tipe visual, diantaranya adalah 1. Gunakan materi visual seperti gambar, diagram, dan peta. Jadi, menggunakan materi seperti gambar, diagram, dan peta. 2. Gunakan warna untuk menandai hal-hal penting. Contohnya seperti spidol untuk menandai hal yang penting di dalam buku. 3. Ajak anak untuk membaca buku berilustrasi. Contohnya buku dongeng ataupun lainnya. Terakhir, gunakan multimedia seperti komputer dan video. Jadi, mode pembelajarannya menggunakan media komputer dan video, seperti video YouTube. Kedua, yaitu gaya belajar auditorial. Gaya belajar tipe auditorial adalah gaya belajar di mana siswa atau peserta didik cenderung belajar melalui apa yang mereka dengar. Mereka menikmati saat-saat mendengarkan apa yang disampaikan orang lain. Jadi dia itu konsentrasi apa yang disampaikan oleh orang lain. Ciri-ciri anak yang memiliki gaya tipe auditorial adalah sebagai berikut. 1. Berbicara sendiri saat melakukan sesuatu. Jadi dia itu cenderung berbicara sendiri saat melakukan sesuatu untuk agar dia itu lebih ingat. 2. Menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan buku ketika membaca. Jadi itu dia membaca dengan menggerakkan bibir. 3. Mudah terganggu oleh keributan. Jadi dia itu lebih suka dengan kesepian. Terakhir, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Jadi dia itu suka membaca dengan keras dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Strategi untuk agar mempermudah pembelajaran auditorial. 1. Biarkan anak merekam materi pembelajarannya ke dalam kaset dan mendorong agar mendengarkannya sebelum tidur. 2. Anak-anak untuk berpartisipasi dalam diskusi baik dalam kelas maupun di dalam keluarga. 3. Dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan jelas. 4. Gunakan musik untuk mengajarkan anak. Ketiga atau yang terakhir, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar tipe kinestetik adalah gaya belajar di mana siswa cenderung belajar melalui gerak atau sentuhan. Jadi dia itu cenderung oleh gerakan. Individu yang memiliki kecenderungan belajar tipe kinestetik adalah belajar lebih baik apabila terlibat secara fisik dalam kegiatan langsung. Mereka akan belajar sangat baik apabila mereka melibatkan secara fisik dalam pembelajaran. Mereka akan berhasil dalam belajar apabila mereka mendapatkan kesempatan untuk
memanipulasi media untuk mempelajari informasi baru. Ciri-ciri gaya belajar tipe kinestetik adalah sebagai berikut. 1. Selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Jadi dia itu cenderung menggerakkan. 2. Menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca. Jadi dia itu cenderung andaikan membaca menggunakan jari. 3. Belajar melalui manipulasi dan praktek. Jadi lebih banyak praktek. Terakhir, tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Mempermudah tipe gaya belajar kinestetik, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan, di antara lain: 1. Guru dapat menggunakan kata-kata kunci dan perbuatan dalam menyampaikan informasi. 2. Memberikan bimbingan pada peserta didik bila mereka membutuhkannya. 3. Berikanlah peralatan manipulatif, permainan yang terorganisir, materi-materi pendukung, alat olahraga, proyek ilmiah, kertas, papan tulis, komputer, instrumen musik, model, perlengkapan, dan objek nyata yang bisa digerakkan. Terakhir, berikan penjelasan sekaligus praktik pada materi pembelajaran yang disampaikan. Ketiga gaya belajar di atas, baik visual, auditorial, maupun kinestetik, merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui oleh guru. Jadi guru penting untuk mengetahui tipe-tipe gaya belajar, karena gaya belajar merupakan ekspresi keunikan individu yang relevan dengan pendidikan. Kaitannya dengan pengajaran di kelas, gaya belajar dapat digunakan oleh guru untuk merancang model pengajaran yang efektif sebagai upaya membantu siswa untuk mencapai prestasi yang tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar yaitu: 1. Lingkungan fisik seperti suhu, cahaya, tempat duduk, sikap tubuh saat berpengaruh pada proses belajar seorang. B. Kebutuhan emosional. Setiap orang memiliki kebutuhan emosional dan emosi berperan penting dalam proses belajar. Muatan emosi dari presentasi dapat berpengaruh besar dalam memudahkan pelajar untuk menyerap informasi dan ide. C. Kebutuhan sosial. Sebagai anak membutuhkan kehadiran orang dewasa dalam belajar. Jadi anak itu membutuhkan guru, orang tua, atau lainnya. D. Kebutuhan biologis. Waktu makan, tingkat energi dalam sehari, dan kebutuhan mobilitas juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar. Waktu istirahat untuk jajan itu juga mempengaruhi kemampuan belajar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.